tentang dari perkelahian remaja. Perkelahian antar pelajar adalah bentuk tindakan kekerasan yang sering terjadi di sekolah. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti perbedaan pandangan, kontrol diri yang lemah, dan tidak mampu menyesuaikan diri. Terdapat dua macam perkelahian antar pelajar. Yang pertama yaitu delinkuensi situasional. Delinkuensi situasional adalah perkelahian yang terjadi karena situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu oleh kebutuhan untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu delinkuensi sistematik. Delinkuensi sistematik adalah perkelahian yang dilakukan oleh para pelajar yang terlibat dalam suatu geng maupun organisasi tertentu dan memiliki aturan yang harus diikuti oleh seluruh anggotanya, termasuk berkelahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha teliti." Dampak dari perkelahian antar pelajar adalah rusaknya mental para generasi muda. Kita harus berupaya untuk mencegah perkelahian antar pelajar. Salah satunya dengan pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah. Kedua yaitu menghindari minuman keras. Islam telah tegas memerintahkan kepada manusia untuk makan dan minum yang halal. Karena itu akan mempengaruhi tubuh dan akhlak manusia. Namun masih saja ada yang menanyakan tentang makan dan minuman yang sudah ditegaskan hukumnya dalam Islam, karena ada banyak mudarat atau akibat buruk yang dikandungnya. Salah satunya yaitu mengonsumsi khamr. Dalam Islam, khamr diharamkan karena dapat menimbulkan banyak bahaya dan kerusakan bagi agama seseorang. Beberapa dampak buruk dari mengonsumsi khamr antara lain yaitu merugikan kesehatan, menghalangi ingatan atau zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menjauhi minuman keras yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergaul dengan orang yang saleh, menanamkan sifat yang baik, dan juga belajar mengontrol emosi dan stres, melakukan kegiatan positif, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menghindari narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, narkotika, dan narkoba lainnya. Terdapat beberapa faktor penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu faktor individu. Adanya keinginan untuk bersenang-senang dan mencoba menggunakan gaya. Yang kedua, faktor ekonomi. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Contoh dalam lingkungan keluarga di mana ada hubungan keluarga yang retak sehingga memicu seseorang untuk menggunakan narkoba. Lingkup macam-macam narkoba. Jenis yang pertama adalah narkotika. Jenis narkotika ini merupakan jenis obat atau senyawa yang dapat membantu mengurangi rasa nyeri, mengganggu kesadaran, dan menyebabkan kecanduan. Yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika ini merupakan obat-obatan berbahaya yang merusak saraf pusat pada otak dan mengganggu mental seseorang yang menggunakannya. Yang ketiga